Naam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, dan kita masuki kaidah yang ke-35. Berkata muallif rahimahullahu taala, wahkum likulli amilin biniyatihi wasdud 'alal muhtali baba hilatihi. Sang penulis Syekh di sini menyebutkan, hukumilah bagi setiap orang yang beramal itu berdasarkan niatnya, dan tutuplah pintu siasat licik bagi orang yang melakukannya. Al-Qaidatul Khamisatu Wassalasuna, kaidah yang ke-35. Wahia anna likulli amilin manawa, yaitu bahwasanya setiap orang yang beramal itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Wal amalu yashmalu al-qawla wal fi'la, sementara amal itu mencakup perkataan dan perbuatan. Bal wa yashmalu amal al-qalbi wa huwa iradatuhu, bahkan amal itu juga mencakup amal hati, yaitu keinginannya. Wa hadhihi al-qa'idatu wa hiya al-hukmu 'ala al-insani bi niyyatihi mustafadun min qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaidah ini yaitu memberikan hukum atas seseorang berdasarkan niatnya, itu diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya amal-amal itu hanyalah berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu, dan perkataan dari sang penulis di sini, wasdud 'alal muhtali baba hilatihi, dan tutuplah pintu siasat licik atas orang yang melakukannya. Yani anna man arada at-tahayyula 'ala maharimillahi bima fa'ala fasdud 'alaihi baba al-hilati, yaitu
Kita ulangi. Wa qauluhu, dan perkataan sang penulis di sini, wasdud 'alal muhtari baba hilatihi, dan tutuplah pintu siasat licik bagi orang yang akan melakukannya, yaitu anna man arada tahayyula, bahwasanya siapa saja yang menginginkan tahayyul, bersiasat licik, ala maharimillahi, atas keharaman-keharaman Allah, bima fa'ala, dengan apa yang dia mau lakukan atau dengan apa yang dia lakukan, fasdud alaihi babal hilati, maka tutuplah ya pintu siasat licik itu untuk dirinya. Wahia at-tawassulu ila isqatil wajibi au fi'lil muharrami bituruqin khafiyatin zahiruha al-ibahatu wa haqiqatuha at-tahrimu. Apa itu maksudnya babul hilah, yaitu pintu siasat licik, yaitu yang menghantarkan untuk menggugurkan kewajiban atau melakukan sebuah yang diharamkan dengan cara-cara yang tersembunyi, yang secara zahirnya adalah dibolehkan, namun hakikatnya adalah diharamkan. Demikian. Itulah dia pintu siasat licik. Disebut dengan babul hilah. Famithalut tahayyuli ala isqatil wajibi, contoh siasat licik untuk menggugurkan satu yang wajib, an yusafiral insanu fi ramadana min ajli an yuftira. Seperti seseorang yang bersafar di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, ya, agar dia bisa tidak berpuasa. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, inna safaraka haramun, fafitruka haramun. Sesungguhnya safarmu ini adalah haram, dan tidak berpuasanya engkau ini adalah haram. Wala tanfa'uka hadhil hilatu, maka tidak bermanfaat siasat licikmu ini. Wa hadza fi haqqillahi azza wa jalla, ini adalah di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takunu al-hilatu fi isqati haqqin wajibin lil makhluqi. Terkadang siasat licik itu juga berlaku untuk atau dalam pengguguran hak yang wajib bagi makhluk. Mislu, contoh, an yubadira al-mushtari lisyakhsi alladhi fihi asy-syuf'atu fayuqifuhu litahayyuli atau liyatahayyala li isqati asy-syuf'ati 'ala syariki. Contohnya, seorang pembeli dia bersegera kepada seseorang yang memiliki, bersegera datang maksudnya, kepada orang yang memiliki hak syuf'ah padanya. Kita ulangi. Seseorang, ya, dia terburu-buru, segera, ya, kepada seseorang yang punya hak syuf'ah pada dirinya. Lalu dia menghentikannya, atau bisa kita katakan mewakafkannya, itu mewakafkan, ya, atau kita katakan menghentikan hak syuf'at itu, ya, dengan cara atau untuk dia berhilah, ya, mewakafkan hak syuf'ahnya itu, ya, dengan cara, ya, itu untuk apa, bertahayyul, yaitu untuk bersiasat licik agar dia bisa menggugurkan hak syuf'ah pada teman kongsinya. Ya, syuf'ah ini maksudnya begini, hak yang dimiliki seseorang untuk bisa dia mengambil pembelian
ya mengambil hak pembelian terhadap sesuatu dikarenakan adanya perkongsian. Seperti contohnya ada seseorang, dua orang yang mereka ini berkongsi pada satu barang atau satu rumah kita katakan. Jadi contohnya adalah seperti dua orang bersaudara namun tidak tidak baik hubungan mereka, lalu mereka ini mendapatkan satu warisan rumah yang mereka berbagi berdua terhadap rumah tersebut. Lalu salah seorang ya saudaranya tersebut dia mewakafkan ya bahagiannya untuk di jalan Allah. Tapi sesungguhnya itu adalah hilah saja agar saudaranya tidak punya hak untuk mendapatkan bagiannya. Nah, seperti itu. Maka yang seperti ini fahuna naqulu, di sini kita katakan al-waqfu la yasihhu. Wakafnya seperti ini tidaklah sah. Wasyuf'atu la tasqutu, dan syuf'ahnya itu tidak gugur dari saudaranya tersebut atau dari orang lain tersebut. Li'anna amalaka hadhihi atau li'anna amalaka hadha hilatun liisqati wajibin liisqati wajibi akhika wal hilatu la tanfa'u. Ya. Karena sesungguhnya perbuatanmu ini adalah siasat licik saja untuk menggugurkan hak wajib dari saudaramu, ya. Dan siasat licik itu tidak bermanfaat. Wa kadzalika al-hilatu 'ala fi'lil muharrami. Demikian pula siasat licik untuk melakukan perkara yang diharamkan. Wa hadza yujadu katsiran fi abwabir riba. Ini didapatkan ya banyak terjadi dalam ya permasalahan-permasalahan riba. Tajidu ba'dhan nasi la ya'ti riba sarihan. Engkau akan dapati sebahagian orang tidak mendatangi la ya'ti riba sarihan. Dia tidak mendatangi riba atau tidak melakukan riba secara jelas dan gamblang. Walakinnahu yatahayyalu 'alaihi. Akan tetapi dia melakukan siasat licik padanya. Kahalatil 'ainati masalan, seperti kondisi ya praktek inah contohnya. Bi an yabi'a sil'atan bi mi'atin ila ajalin summa yashtariyaha bi samanina naqdan. Seperti contohnya ya ia membeli atau menjual, kita katakan menjual ya. Dia menjual barang dengan harga 100, katakanlah 100.000. Walaupun kita katakan ini bisa jadi 100 real ya, tapi kita katakan 100.000 supaya mudah. Sampai batas waktu tertentu, yaitu dia berhutang. Dia berhutang, ya. Maksudnya dia jual dengan cara terhutang. Jadi orang tersebut, ya, orang yang membeli itu dia membelinya dengan 100.000 tapi terhutang kepada dia. Summa yashtariyaha, kemudian dia membelinya kembali bisa manina naqdan dengan 80 real maksudnya, tapi di sini bisa kita pahami 80.000 gitu ya supaya mudah. Tapi naqdan, kontan. Maka fahadza ka'annahu a'ta samanina bimi'atin. Maka ini seperti dia seolah-olah memberikan 80.000 ya, kemudian dengan 100.000 yang dia akan ambil. Ya, seperti itu. Barang itu hanya sebagai sarana saja. Seperti dia memberikan 80.000, kemudian nanti dia mengambil dari orang yang membeli tersebut 100.000. Jadi ini seperti ya ini kita katakan inah adalah sarana untuk menuju riba al-qard, riba hutang piutang. Demikian ya. Lakinnahu tahayyala, akan tetapi dia melakukan siasat licik ala dzalika, untuk hal itu bil aqdi suri ya alladzi aqadahu, ya, dengan akad yang secara gambarannya itu seperti yang dia akadkan. Jadi begini ya. Jadi akad inah itu sebenarnya akad hutang piutang yang menarik keuntungan. Akan tetapi dibuat ya dengan bentuk jual beli, barang itu hanya sekedar alat saja.
ya. Jadi menjual barang 100.000 tapi terhutang, belum sampai jatuh temponya dibeli kembali dengan 80.000 cash. Jadi dia seperti memberikan 80.000 kepada orang yang membeli, ya. Kemudian nanti dibayar menjadi 100.000 ya secara terhutang. Kan gitu ya. Maksudnya terhutang itu pembayaran di waktu berikutnya. Nah, seperti itu. Barang itu hanyalah alasan saja, sebagai alat saja, demikian ya. Nah, ini tentunya adalah batil, karena inah memang sesuatu yang dilarang. Inah sesuatu yang dilarang. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, idza tabaya'tum bil 'inati, apabila kalian berjual beli dengan model 'inah, wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, wa raditum biz zar'i, dan kalian ridha dengan ya pertanian, cinta berlebihan, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, yaitu meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menimpakan atas kalian kehinaan, keterbelakangan, keterpurukan, kemunduran. La yanzi'uhu, tidak akan mencabut keterpurukan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Seperti itu. Nah, di sini inah terlarang. Jadi inah ini merupakan bentuk siasat licik ya untuk menghalalkan riba. Sebenarnya adalah dia riba hutang piutang, tapi menjadi dalam bentuk ya, dibuat bentuknya seperti jual beli, demikian ya. Baik, berikutnya fanaqulu lahu, kita katakan kepadanya, antal ana adrakta ismar riba wa zidta ala dzalika bil hilati ala fi'lil muharrami. Anda sekarang ya telah berinteraksi dengan ya dosa riba, dan Anda tambahkan atas hal itu ya dengan cara bersiasat licik untuk melakukan sebuah yang diharamkan. Ini tentunya menjadi dosanya dua kali. Yang pertama adalah dosa riba, yang kedua adalah bersiasat licik, demikian. Wa min dzalika aidan at-tahayyulu litahlilil mar'ati al-mutallaqati salasan. Di antara hal tersebut juga, maksudnya di antara bentuk tahayyul, yaitu bentuk siasat licik, adalah at-tahayyulu, bersiasat licik, litahlil mar'atil mutallaqati salasan, dengan bersiasat licik untuk menghalalkan ya wanita yang ditalak dengan talak 3, bi an yatazawwajaha insanun la yarghabu fiha, dengan cara seseorang yang tidak ingin menikahinya, tidak ada kecintaan kepada wanita tersebut, itu menikah dengannya, yaitu dengan disiasati agar ada seorang laki-laki menikahi dengan wanita, menikahi wanita yang sudah ditalak 3 tersebut. Lakinnahu yuridu an yuhallilaha li zawjiha al-awwali. Akan tetapi dia inginkan ya untuk menjadikan halalnya istri atau wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya tersebut untuk suaminya yang pertama tadi. Fa fi hadhil hali la tahillu az-zawjatu lil awwali. Maka dalam kondisi seperti ini tidak halal ya istrinya atau wanita tersebut ya untuk suami yang pertama itu ya. Karena sudah talak 3. Apa itu talak 3? Talak pertama yang sebelum jatuh masa iddahnya, sebelum berakhir masa iddahnya dirujuk. Kemudian beberapa waktu ditalak lagi. Masuk talak kedua dan dirujuk kembali sebelum berakhir masa iddahnya. Kemudian ya masuk talak 3 dan berakhirlah ya hak dia untuk kembali kepada sang istri tersebut. Demikian. Nah, ketika sudah berakhir kesempatan untuk bisa rujuk dengan istrinya dengan cara yang mudah ya, dan tidak bisa dia kembali kecuali
menikahi istri tersebut setelah dinikahi oleh orang lain, laki-laki lain, dan laki-laki tersebut berpisah dengannya. Apakah dikarenakan kematian laki-laki tersebut atau karena dia menceraikan sang wanita tersebut. Nah, dan dipersyaratkan adanya hubungan badan ya antara ya suami barunya dengan wanita tersebut. Demikian. Nah, setelah dicerai, maka ketika itu suami pertamanya boleh kembali kepadanya. Ya. Nah, ini disebut dengan nikah ya muhallil ya. Nikah muhallil ya. Yang di sini tentunya diharamkan. Baik. Nah, bagaimana bentuk siasat liciknya adalah dibuat pernikahan baru setelah sang istri ini dicerai dengan talak 3 tadi, dibuat pernikahan baru ya dengan laki-laki lain yang sebenarnya tidak ada keinginan untuk menikah dengan istri atau mantan istrinya tersebut ya. Kemudian dicerai setelah itu. Ya, nanti baru dia boleh menikahi ya istrinya yang sudah dicerai dengan talak 3 itu ya. Maka fa fi hadhil hali, dalam kondisi seperti ini, la tahillu az-zaujatu lil awwali ya, tidak halal istri tersebut untuk suami yang pertama tadi, li anna hadza ihtala ya, karena hal tersebut merupakan bentuk siasat licik. Wal hilatu ala syai'in muharramin la tanfa'u, sementara ya siasat licik untuk sebuah hal yang diharamkan tidak bermanfaat. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Ya, mohon maaf tadi ya, ada beberapa insiden jatuhnya berapa kali. Maaf ini karena ada berada di luar ini, ada acara, ya. Jadi ini berada di atas mobil ya, Zoom-nya. Mohon maaf kalau ada gangguan. Barangkali tersisa sekitar ya 4 menit ke depan. Silakan kalau mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Ustaz, Ya, boleh ulang yang hak syuf'ah tadi, Ustaz? maksudnya syuf'ah itu apa gitu maksudnya? Iya, Ustaz. Ya, Iya. ya syuf'ah itu adalah hak yang dimiliki oleh salah satu dari orang yang berkongsi untuk mendapatkan hak pembelian barang yang diperkongsikan tersebut. Seperti contohnya anti, ya, itu patungan beli sebuah rumah dengan teman anti, ya. Jadi ada rumah atau kita katakan toko ya. Toko itu kan satu tokonya. Ruko ya, rumah ruko. Itu beli patungan sama kawan. Ya, sama kawan, ya. Nah, jadi yang memiliki rumah tersebut itu adalah 2 orang atau lebih. Kita katakan 2 orang dulu ya. Pokoknya mau lebih mau 2 orang bisa. Nah, dikatakan hak syuf'ah adalah masing-masing ya 2 orang ini itu punya hak untuk nantinya mendapatkan pembelian ya hak teman kongsinya itu apabila dia pengen jual gitu. Paham ya? Dia punya hak. Jangan sampai nanti ditawarkan ketika mau jual itu dijual kepada orang lain gitu. Itu namanya hak syuf'ah. Hak perkongsian gitulah kalau kita katakan. Hak perkongsian. Hak perkongsian itu maksudnya hak perkongsian untuk dia bisa membeli dan memiliki dengan cara beli ketika memang hak itu sebagainya dijual. Jadi contohnya ya, anti dengan kawan tadi itu kan kongsi terhadap kepemilikan ruko. Nah, kalau kawan anti tadi pengen jual, itu tidak boleh jual keluar. Itu harus jualnya kepada anti. Nah, gitu. Nggak boleh dijual keluar. Wajib dia dijual kepada anti. Nah, begitu. Kalau anti nggak setuju. Ya. Nah, kalau dia jual keluar tanpa sepengetahuan anti, maka itu tidak boleh. Anti boleh gugat itu di pengadilan syariah. Ya. Maka anti boleh membelinya. Tak boleh dijual keluar. Seperti itu. Begitu juga contohnya tadi kan contoh yang Ustaz sebutkan seperti ada 2 orang bersaudara yang mereka itu punya kepemilikan rumah warisan. 2 orang ini.
Nah, ternyata sang saudaranya ini kan punya hak terhadap pembelian rumah kalau memang mau dijual hak saudaranya yang lain itu. Contoh, saudara yang lain itu ingin dia jual. Sebenarnya tidak maksudnya harus dijual juga, maksudnya dia punya hak untuk memiliki kalau pengen dialihkan. Tapi ternyata kan kasus yang Ustaz sebutkan di dalam kajian tadi, itu seorang saudara karena bencinya sama saudaranya yang lain itu, supaya nanti nggak dimiliki haknya ini, ya dia nggak jual. Kalau dijual, maka ini dia punya hak. Nah ini diwakafkan, gitu caranya. Saking tidak sukanya bagian itu dimiliki oleh saudaranya. Nah ini tentunya kesalahan ya. Ini bentuk apa? Memutuskan tali silaturahim kan begitu. Nah dia itu diwakafkan supaya hak dia ini nggak bisa dimiliki oleh saudaranya walaupun dengan cara membeli, gitu loh. Ya. Nah yang seperti itu batal wakafnya nggak bisa, gitu. Itu namanya hak syuf'ah. Jadi hak syuf'ah adalah hak perkongsian, ya, antara dua orang atau lebih di mana dia bisa membeli dan memiliki dengan cara membeli hak teman kongsinya. Kalau seandainya teman kongsinya itu ingin menjualnya. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau contohnya karena tidak ingin dimiliki oleh temannya dia wakafkan itu, ya, maka batal wakafnya. Ya. Batal wakafnya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa Ustaz. Baik, nah itulah hak syuf'ah. Afwan. Baik, sudah berakhir waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Ya, ini kebetulan ada kegiatan acara ini ya. Afwan ini ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan.